Gedung ini kan terkenal angker dan dijuluki sebagai rumah hantu. Kenapa Pak Baihaqi mau membeli dan merenovasi gedung ini? Yang di sini menjadi kerajaan setan, yang di sini menjadi rumah hantu. Di sini ya ada orang yang jagongan di situ, kemudian ada orang yang berlarian ke sini, kemudian ada yang di dalam gedung. Belum lama itu ternyata dia itu sholat di situ, tiba-tiba pintunya menutup sendiri gitu. Wajahnya itu sekilas saya lihat itu pertama itu saya ngerti itu orangnya itu terlalu hitam, tidak karu-karuan lah, seperti orang gosong gitu. Sebelah saya ada orang duduk dua di bawah pohon belimbing, di situ saya lihat. Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kali ini saya sedang berada di Radar Kudus Building yang dulunya menjadi rumah hantu. Banyak kejadian-kejadian yang tak logis yang terjadi di depan gedung ini. Di depan gedung itu biasanya terjadi kecelakaan yang konon pengendaranya melihat sosok tak kasat mata di dalam gedung angker ini. Untuk itu, ikuti perjalanan saya di gedung ini dan mencari di mana rumah sosok tak kasat mata itu. Nah, kali ini teman-teman saya sedang berada di hall Radar Kudus Building. Disinilah kegiatan-kegiatan Radar Kudus dilaksanakan. Di sebelah sana ada ruang admin dan di sebelah sini ada kamar mandi lantai 1. Memang suatu saat banyak hal-hal yang menakutkan. Tapi karena saya ini sudah sering ya akhirnya menjadi biasa gitu. Salah satu yang betul-betul saya ini takut itu adalah ketika suatu saat saya tidur di sini. Kira-kira jam 2 malam itu ingin pipis, Mbak. Saya tidur di lantai 2. Di situ memang ada kamar untuk karyawan gitu, ada tempat tidurnya. Kemudian ingin pipis. Nah, kamar mandi itu adanya di lantai 1 sama lantai 3. Saya yang paling dekat adalah ke lantai 1. Begitu mau masuk ke kamar mandi itu begitu belum membuka pintu itu terbuka sedikit gitu dan terdengar suara orang itu menyentor WC, jadi gerojok gitu. Saya tunggu itu tidak berhenti. Saya buka pintu itu, khawatir itu orang betul gitu. Kemudian saya tunggu di situ, oh nggak ada. Di mana Pak? Bisa di? Nah ini Mbak Mala. Jadi ketika itu posisinya begini. Nah, tapi lampunya itu hidup, Mbak. Nah, yang sini yang mati. Jadi begini. Saya sampai di sini itu terdengar gerojok gitu. Yeah. Nah, dan saya tunggu di sini. Saya tidak berani buka pintu itu. Akhirnya berapa lama kok nggak berhenti gitu. Saya akhirnya lari ke atas. Kembali, saya tidak jadi pipis. Tidak jadi pipis. Tapi itu. Posisi buka ya? Posisi buka sedikit seperti itu gitu. Nah, saya tunggu di atas itu, tapi tidak ada orang keluar. Akhirnya itu berhenti, suara itu berhenti. Saya tunggu lagi, tidak ada yang orang keluar gitu. Hari berikutnya, kemudian saya ini kan kepengen tahu ada apa gitu. Khawatir ini orang. Saya cek di CCTV. Saya cari hari itu, jam itu. Gambar saya kelihatan di CCTV itu dari kamar mandi naik ke atas, itu kelihatan. Tapi setelah saya, itu tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang yang naik. Ini siapa tadi yang nyentor itu gitu. Saya betul-betul waktu itu tidak berani. Saya ganti pipis di lantai 3. Lantai 3. Kemudian saya balik tidur lagi. Itu berarti di CCTV itu tidak ada orang lain selain Pak Baihaqi ya? Tidak ada.
Jadi malam itu cuman ada saya yang kelihatan di CCTV itu. Tapi itu orang nyentor WC itu jelas saya terdengar, saya tidak tidur, saya tidak ngelindur, saya berada di situ dan saya tunggu di lantai 2 ini juga gitu. Tidak ada orang keluar dari kamar mandi. Kalau suara-suara lain itu sering sih, tapi kan saya yakin ya mungkin itu ya suara apa yang saya itu tidak jelas gitu. Tapi banyak orang kan mengatakan bahwa di gedung ini itu ya memang banyak penghuninya, kadang-kadang ya jalan-jalan, kadang-kadang ya menangis gitu. Ya terdengar suara-suara, kalau saya menganggap itu suara burung, suara apa gitu. Pengalaman saya di sini waktu dikerja di sini malam-malam jam 12:30 malam, saya itu baru tiduran di atas meja yang panjang itu di dalam. Di situ ada orang 2. Cewek sama cowok, tapi orang itu orangnya itu besar tapi enggak tinggi, cuma hanya ya sekitar 1 meteran lah, tapi kepalanya besar, rambutnya juga panjang, matanya besar semua. Terus orangnya itu wajahnya itu sekilas saya lihat itu pertama itu saya ngerti itu orangnya itu terlalu hitam, tidak karu-karuan lah, seperti orang gosong gitu. Nah, terus habis itu saya itu kan agak gimana, saya itu jiwa saya itu tidak penakut. Tak ambilkan sepatu saya, mau tak lempar sepatu, sudah mak telusur gitu di bawah meja, sudah tidak ada. Nah, terus saya itu keluar saya tak cari. Loh, ternyata kok itu tadi itu tidak orang, ya istilahnya bahasa gitu-gituan lah. Nah, terus yang kedua kalinya itu saya tidur di belakang kantor, itu kan ada merupakan seperti padepokan. Di situ saya merokok, di situ habis rokok itu tak selehno di depan sebelah saya ada orang duduk 2 di bawah pohon belimbing. Di situ saya lihat, terus orang itu agak jundul jalan, tapi jalannya itu enggak terlalu keras, pelan-pelan gitu loh. Habis itu di pojok yang sebelah barat sana, orang itu mau tak antem sama itu sudah enggak ada. Ya itu. Tapi saya tidak merasa takut, enggak lah, karena saya merasa bangga. Karena apa? Saya ini kan sebagai makhluknya Allah yang nomor 1. Kalau orang itu jelas makhluk yang kotor lah. Yang diutamakan Allah itu makhluk yang dilihat manusia sesama manusia, ini makhluk yang diutamakan. Nah, aku kalau itu saya itu tidak pernah membaca surat Yasin, terus langsung saya itu diganggu sampai lama lah. Ya entah suara, entah pakai apa sampai dulu itu sampai Pak Ali itu tidur tak bangunkan. Karena apa? Ada suara yang getarannya itu terlalu keras. Tak kira Pak Ali, ternyata Pak Ali masih tidur enak-enak aja lah. Bahkan sampai apa itu tangannya itu gini seperti orang sholat, ya gini miring gitu. Di situ loh, tadi apa suara apa ya? Mbak duar gitu sampai seperti lama pintu itu diantem sama batu lah. Nah, terus saya itu keluar di garansi mobil sini, saya tidak ada orang, saya naik begitu itu, terus langsung saya pergi ke tempat wudhu. Begitu tempat wudhu, terus langsung saya itu ambil Quran, membaca Quran di situ sampai setengah juz lah ada lah. Habis itu baru saya itu masuk di ruangan situ, saya tidur layah-layah di situ lagi di atas meja. Lah itu pernah terjadi juga. Gedung ini kan terkenal angker dan dijuluki sebagai rumah hantu. Kenapa Pak Baihaqi mau membeli dan merenovasi gedung ini? Apa enggak takut? Ya memang saya sebelum membeli gedung ini saya sudah banyak mendengar cerita-cerita Mbak Mala bahwa gedung ini menjadi rumah hantu. Dan memang ya gedung ini sebelum menjadi Radar Kudus Building seperti ini, itu menjadi bangunan yang setengah jadi, yang ditumbuhi semak belukar, sudah lumutan, gelap gulita, dan seterusnya. Ceritanya itu banyak hal, yang di sini menjadi kerajaan setan, yang di sini menjadi rumah hantu, yang banyak kejadian-kejadian yang kecelakaan dan seterusnya. Tetapi begini Mbak Mala, kalau itu memang itu katakanlah itu setan ya, keyakinan saya setan itu makhluk itu ada kholiknya. Nah gitu, jadi saya percaya kepada kholik, yang berkuasa itu bukan setan tapi kholik itu Allah gitu.
Dan juga kalau di dalam Al-Quran itu kan dibilang inna kaidat syaitoni kana dho'ifa. Jadi tipu daya setan itu lemah. Saya yakin itu. Nah karena itu ya dulu ya memang ya bukan dulu, saya sering ngaji di sini, di musola itu, ya di ruang kerja gitu. Itu karena saya yakin bahwa tipu daya setan itu lemah gitu. Nah, kondisi awal membeli itu seperti apa Pak? Kok banyak orang yang bilang kalau ini gedung terbengkalai, kan belum jadi seperti ini. Terus banyak kecelakaan dan lain sebagainya, katanya melihat sosok-sosok hantu di sini. Jadi Mbak Mala begini, gedung ini sebelum dibeli oleh Radar Kudus itu kondisinya memang ya setengah jadi. Setengah jadi itu artinya hanya ada tembok-tembok saja sama atap di atas itu. Kemudian yang di sini ini justru segini banyaknya ini semak belukar itu. Nih, kemudian di depan itu juga begitu, di samping itu juga begitu. Jadi tahun 2016 itu Mbak Mala, itu jalan lingkar itu nyaris belum hidup. Jadi gelap gulita gitu. Kalau maghrib saya sendiri heran, saya kan dari Surabaya Mbak Mala, itu kan kota yang hidup 24 jam. Kemudian ditempatkan di Kudus, habis maghrib tuh tidak ada orang lewat di depan itu, udah sepinya luar biasa. Di situ itu banyak kejadian, banyak kecelakaan, yang ada orang jatuh di situ katanya menghindari orang menyeberang. Kemudian menyeberangnya itu ya ke bangunan ini gitu. Kemudian ada anak yang main-main di situ, dihindari, kemudian dia tabrakan ternyata gitu. Cerita-cerita seperti itu banyak saya dengar di dalam gedung ini gitu. Kemudian kan saya yakin itu, saya butuh kantor. Menurut saya sih lokasinya kan bagus lah gitu. Kemudian kita bangun seperti ini. Jadilah gedung seperti ini yang akhirnya di situ ada pom bensin, di depan itu dibangun pabrik lagi, itu di sana ada rumah. Dan sudah rame. Sekarang rame ya? Iya, sekarang jam 12 malam pun sudah rame. Oke, kita akan menelusuri di mana lokasi-lokasi yang katanya angker. Bisa Pak Baihaqi jelaskan? Katanya kerajaannya itu di mana? Oke, ini berdasarkan orang tua, artinya orang yang ngerti tentang hal-hal yang seperti itu ya Mbak Mala. Bukan versi saya, jadi sebelum ini gedung dibangun, saya juga harus ke orang tua. Pemborong gedung ini juga harus ke orang tua gitu, dan mereka itu melihat disinilah justru pusatnya itu. Ini kamar mandi. Kamar mandi dulu itu tidak seperti ini. Tetapi ini hanya tembok yang tinggal batu batanya itu tinggal segini ini. Tapi katanya justru inilah rumah mereka. Rumah mereka. Nah di sana itu ada sumur tua. Itu sebelum kita tutup di situ masih ada sumur yang zaman dulu itu kan ada batu batanya melingkar. Nah, di situ termasuk. Jadi dua ini, kamar mandi dan itu. Karena itu saran orang tua, sumur dan kamar mandi itu harus dilestarikan. Jangan diganggu. Karena kalau mereka itu diganggu nanti akan mengganggu kita. Maka kemudian kamar mandinya ini kita bangun menjadi seperti ini gitu. Sumurnya juga masih ada gitu. Ini menurut orang tua. Nah karena itu sebelum membangun gedung ini juga harus kita selamati, kita doa dan lain sebagainya. Dan betul-betul ini kita tidak usir. Kalau saya Mbak Mala ya, kalau bisa kan kita jadikan teman gitu. Nah itu kan makhluk Allah kan, kita jadikan teman gitu supaya membantu kita. Kalau bisa ya bantu cari uang lah gitu. Suruh ngepet ya Pak. Gitu. Gini Pak, bisa diceritakan nggak Pak, kalau dari orang-orang itu ada makhluk apa aja sih sebenarnya yang di sini yang katanya kok suka goda-goda para pengendara gitu. Ada makhluk apa saja Pak? Ya kalau saya sendiri tidak pernah lihat ya Mbak Mala, tapi cerita-cerita itu kan misalnya di sini ya ada orang yang jagongan di situ, kemudian ada orang yang berlarian ke sini, kemudian ada yang di dalam gedung gitu. Ya mereka itu ya kayak menggambarkannya sih saya tidak begitu ya, tapi itu kan
ya namanya makhluk halus ya gitu. Kadang-kadang itu kan kita kan bayangan sekelebat orang gitu. ya? Misalnya juga begini, suatu saat saya itu tidur di musola, kemudian ada karyawan yang cerita. Belum lama itu ternyata dia itu sholat di situ, tiba-tiba pintunya menutup sendiri gitu. Karyawan yang lain cerita tiba-tiba juga ada suara-suara yang kemudian anginnya itu berdesir keras begitu, dan itu dilihat kayak ada orang liwat begitu. Di sini juga seperti itu di ini, karena ini kan memang ya rumahnya mereka lah, jadi banyak yang ada di sini begitu. Karena itu kan kita tidak berani mengganggu gitu. Nah, sedangkan di dalam gedung itu ya kayak tempat bermainnya dia sampai di depan itu, meskipun itu ya kayak semak belukar gitu, tapi tempat bermainnya itu di situ. Jadi pemirsa, saat ini saya dan Pak Baihaqi itu berada di bagian belakang gedung. Jadi bagian belakang gedung itu ada joglo, kemudian ada kamar mandi ini, dan di sebelah sana ada taman. Jadi ini letaknya paling belakang dan di samping sawah ya Pak ini. Samping ini sawah. Kebun ya. Kebun. Nah, ini Mbak Mala, ini adalah sumur yang dulu itu masih ada kayak semacam cerobongnya dari batu bata merah begitu bulat ya ini. Tapi di sini ditumbuhi tanaman-tanaman. Di samping ini juga tanamannya itu lebat sekali. Ini kan sudah kosong, Mbak. Tapi dulu itu di sini ya penuh tanaman, sehingga di sini itu gelap gitu. Gelap, termasuk belakang juga gelap itu. Sebelum kita bangun joglo itu semuanya ini adalah termasuk di depan gitu. Sehingga orang kalau untuk jalan ke sini itu harus lewat kayak semacam gundukan-gundukan tanah, dan kita harus membuka semak-semak itu untuk datang ke sini. Nah, ini sumurnya kita lestarikan dan kita pakai juga untuk ya siram-siram ya, untuk kamar mandi dan seterusnya. Ini masih berfungsi, cuman kita tutup aja gitu. Karena menurut saran orang tua itu jangan sampai ini dimatikan gitu. Karena ini memang ya tempat mereka. Nah, kita bikin taman ya biar mereka kerasan di sini lah. Nggak usah ganggu-ganggu kita yang ada di sana. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Pak Baihaqi nggak khawatir kalau dari selentingan-selentingan di luar itu kan sebagai rumah hantu atau kerajaan jin gitu. Padahal ini kan menjadi tempat kerja gitu. Dan apa sih yang dirasakan karyawan-karyawan lain? Karena ini kan sudah bertahun-tahun di sini. Ya, karyawan sih biasa ya, karena cerita-cerita dari luar itu karyawan akhirnya mungkin pikirannya itu kan terpengaruh Mbak Mala. Jadi mereka ya merasakan ini itu, melihat ini itu dan lain sebagainya. Itu karena ya banyak orang luar yang cerita. Kemudian ya saya karena butuh gedung ini dan menganggap lokasinya kok bagus ya, saya bangun ini. Kemudian ya kita desain ini, di belakang ada joglonya, di depan itu ya kita megah lah untuk daerah sekitar ini, meskipun ya ini bukan gedung yang mahal ya Mbak Mala ya, tapi ini kategorinya ya megah lah. Yang saya suka itu langit-langit di lobi itu tingginya 3 lantai Pak. 3 lantai tinggi yang seperti itu. Cari gedung di Kudus sulit yang seperti itu. Sehingga gedung ini menjadi megah gitu. Nah, dengan kemegahan seperti itu lantas sedikit-sedikit menghapus ketakutan-ketakutan itu, Mbak. Kalau misalnya saya bangun seperti gedung pada umumnya, karyawan barangkali ketakutan karena itu tinggi, kemudian menjadi terang, megah dan lain sebagainya, ini sedikit demi sedikit karyawan tetap kerasan gitu, tidak terpengaruh oleh apapun gitu. Inilah penelusuran saya di gedung yang konon dulunya menjadi rumah hantu. Nantikan episode-episode selanjutnya di Oh Seram.